Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Pengawas Yayasan Masyarakat Islam Bogor Provinsi, yang saya hormati Direktur Masyarakat Islam Dr. Sasono Harjo, Mas Wakil Direktur Ibu Dewi, dan teman-teman sekalian, ibu-ibu jamaah yang rajin sholat, yang rajin pengajian, di Masjid Baitus Sifat. Jadi topik kita kali ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah tahu belum kisahnya? Udah tahu belum kisahnya? Sudah. Kalau sudah, maka pengajian kita tutup dengan ucapan lah, kan sudah tahu. Lupa. Baik. Nabi Yusuf itu yang paling terkenal apanya? Tampannya ya. Nabi Yusuf yang paling terkenal adalah ketampanannya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ya, bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ya, kemudian naik ke langit, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam di mana? Di langit ketiga. Ya, jadi Rasulullah ketika Mi'raj itu bertemu dengan beberapa nabi. Ya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa komentar Rasulullah tentang Nabi Yusuf? Ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, "Fa'idza ana Yusuf sallallahu alaihi wasallam, idza huwa qad uqtiya satral husni." Di sana, maksudnya di sana itu di langit ketiga itu, Rasulullah mengatakan, saya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata beliau ketampanannya adalah setengah ketampanan manusia satu bumi. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu setengah seluruh ketampanan manusia. Kayak apa tampanannya? Bisa nggak ibu-ibu bayangkan? Ya, barangkali mirip suami ibu gitu. Suami ibu tampan nggak? Kenapa ibu mengatakan suami ibu tampan? Kenapa? Susah jawabnya. Kok yang jawab bapak-bapak? Katanya ibu-ibu.
Kenapa ibu-ibu mengatakan suami ibu tampan? Karena suami saya. Ada nggak yang bilang suami saya jelek? Ada nggak? Pada ketawa. Ada nggak bu? Suami ibu tampan nggak? Enggak, suami saya jelek. Ada nggak? Ada nggak yang bilang begitu? Suami ibu tampan karena ibu ya, istrinya, karena ibu cinta, ya kan? Ibu dulu waktu menikah pacaran atau dijodohin? Kalau nikah pacaran berarti cinta duluan baru nikah. Kalau dijodohin nikah duluan baru cinta. Sama aja sebenarnya. Cuma lebih afdol yang mana? Lebih afdol yang mana? Pacaran atau dijodohin? Pacaran memang dulu kayak mana ya? Taruh. Ibu saya cerita ya, ibu saya cerita. Tahun 70 dia menikahnya. Itu dia menikah itu ketemunya cuma di pelaminan doang. Kaget dia. Ya, kaget. Temennya di pelaminan, kaget. Yang senang bapak saya. Di pelaminan, wih, cantik amat. Sekarang ada nggak yang begitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang anak-anak sekarang gimana nikahnya, pacarannya? Tapi yang saya bingung itu pacaran 6 tahun, 3 bulan cerai gitu. Itu yang saya bingung itu. Kenapa kira-kira ya? Gak habis pikir saya. Tujuan pacaran itu apa jadinya kan? Pacaran halal apa haram? Jadi ibu-ibu kalau nanti anaknya ada yang pacaran, bilang, jangan pacaran, putusin aja. Ya. Nanti gimana bu jodoh saya? Nanti ibu yang cariin gitu. Jadi ibu-ibu harus proaktif mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Jangan biarin. Biar aja lah dia cari jodoh sendiri. Karena apa ntar? Kan gara-gara begitu ada sampai 40 tahun dan nikah anak perempuan gitu ya. Gara-gara dia cari. Ingat, tanggung jawab orang tua sampai menikahkan namanya. Tanggung jawab orang tua. Ya. Jangan dibiarkan anak itu biar dia cari sendiri. Jangan. Orang tua yang mencarikan. Ya. Karena kalau orang tua pertimbangannya sudah banyak, ya. Tidak hanya pertimbangan fisik, ya. Tidak hanya pertimbangan tampan atau cantik, ya. Tapi sudah banyak pertimbangan. Ya, apalagi misalnya kita punya teman, ya, teman-teman kita aja. Kamu punya anak laki-laki nggak? Ada, aku punya anak perempuan. Ayo kita jodohin dia, gitu.
teman-teman, jangan orang luar, jangan orang lain. Ya. Kenapa? Kalau teman kan kita sudah tahu bibit bebek bobotnya kan. Kalau pacaran kita nggak tahu bibit bebeknya siapa. Terus sudah kenal lama lagi. Ya. Kadang-kadang kalau besanan nggak cocok kan berantem, ya nggak? Ada nggak besanan yang berantem? Ada? Ada lah, nggak ada. Ya. Saya dapat cerita seseorang itu kan, biasanya berantem. Jadi ibunya sama mertuanya berantem. Ya, ada. Ya. Nah, jadi pertimbangan itu tidak hanya fisik ya, tidak hanya tampang saja. Pertimbangan menikah itu kan ada 4 ya. Pertama kenapa? Pertama karena biasanya fisik ya, tampan atau cantik. Yang kedua, nasab turunan ya, darah merah atau darah biru ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kekayaan, harta. Oh, itu orang kaya ya. Apa-apa. Yang keempat, agama ya. Agama ini kesolehan ya. Maka Rasul bilang, pilihlah yang agamanya duluan pertimbangan. Ya, maka ibu-ibu kalau untuk mencarikan anaknya jodoh ya, misalkan anak ibu perempuan, ibu cari yang laki-laki soleh. Ya, itu syarat utama. Namanya tidak harus soleh. Ya, yang penting soleh. Tidak apa-apa kaya, tidak apa-apa. Yang penting soleh. Tidak apa-apa ganteng, tampan, nggak apa-apa. Yang penting soleh. Pokoknya soleh pertama, ya. Nggak apa-apa kaya, nggak apa-apa ganteng, ya. Nggak apa-apa turunannya bagus, nggak apa-apa. Yang penting soleh. Selamat anak ibu kalau suaminya soleh. Ya. Tapi kalau enggak, waduh, bisa menderita anak ibu. Kalau anak ibu menderita, ibu juga ikut menderita. Ya. Nah, Nabi Yusuf ini semuanya punya. Itu dia. Tampan setengah bumi. Mana itu tampannya? Dari depan, muka, belakang, kiri, kanan, tampan semua. Ya. Turunan Nabi. Kekayaan. Mesir ya. Raja apa istilahnya itu? Menteri perbendaharaan Mesir ya. Apalagi agamanya, jangan tanya. Nabi Yusuf lebih memilih di penjara daripada digoda sama wanita cantik. Ya. Ada nggak laki-laki yang seperti itu sekarang? Ada nggak? Ada. Dia lebih memilih sengsara daripada harus berzina. Nah, gitu kan kira-kira kan. Kalau bahasa sekarangnya, dia lebih memilih sengsara di penjara
daripada berzina dengan istri orang. Istri orang itu Yusuf bujang. Ya. Yang menggoda siapa? Yang menggoda. Iya, perempuan yang menggoda, bukan Nabi Yusuf yang menggoda. Ya, istri pembesar, kaya, cantik, kurang apa coba? Menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan dosa. Nabi Yusuf nggak mau, lari dia, ya kan? Lari dia, ditarik nggak sama Zulekha? Ditarik. Apa yang dapat? Apa yang dapat? Kan lari itu kejar. Apa yang dapat? Ini kan? Lari kan? Sobeklah saja belakangnya. Ya. Bayangkan ya, ada laki-laki yang seperti itu. Ya. Sekarang ini masya Allah sulit sekali laki-laki yang seperti itu. Ya. Lebih memilih hidupnya sengsara daripada berbuat dosa. Ya. Nah, jadi tadi ketampanan Nabi Yusuf, bagaimana ketampanannya? Setengah dari semua manusianya, semua penduduk bumi. Setengahnya sama Nabi Yusuf, setengahnya lagi bagi-bagi penduduk bumi. Ya. Berbeza ya. Makanya tidak bisa digambarkan memang. Jadi lukisan-lukisan Nabi Yusuf itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan aslinya Nabi Yusuf. Ibu-ibu pernah nggak lihat orang-orang yang ganteng banget? Pernah nggak? Pernah ya? Ada tipikal kalau misalkan umroh atau apa gitu ya, lihat orang-orang ganteng banget. Pernah nggak lihat? Nah, itu cuma sekiranya Nabi Yusuf. Bayangkan ya. Waktu saya ke Dubai tahun lalu, ya, dengan ketua yayasan ya, saya terus beberapa teman-teman ke Dubai, kita bertemu dengan salah satu pengurus di Sharjah. Ya. Sharjah itu kalau dari Abu Dhabi kira-kira 1,5 jam perjalanan. Kalau dari Dubai kira-kira 1 jam. Kita di sana bertamu ke salah satu lembaga donor, ya. Lembaga donor yang sering memberikan bantuan seluruh dunia. Nah, lalu begitu kita masuk pada resepsionisnya, ya, saya nggak satu aja. Begitu saya pulang, baru saya perhatikan resepsionisnya laki-laki, ganteng dan luar biasa. Masya Allah. Ya. Kan kalau kita menikmati ciptaan Allah kan bilang apa tuh? Kan itu ciptaan Allah kan? Ciptaan Allah. Dalam hati saya, ini Nabi Yusuf gimana ya tampannya? Tampan luar biasa. Saya belum pernah lihat orang itu. Saya seumur hidup saya baru itu saya lihat orang yang paling tampan gitu. Meskipun ketika saya sekolah di Islamabad itu banyak orang-orang tampan juga, tapi lebih tampan yang saya lihat kemarin itu. Ya. Tapi dalam hadis semuanya manusia kumpul itu baru setengah ketampanan kan, setengah lagi itu Nabi Yusuf bayangin. Ya saya Allah luar biasa. Ya. Nah, tetapi ketampanan Nabi Yusuf itu tidak membuat dia melakukan dosa. Oh, kalau sekarang ada orang setampan itu, mungkin 100.000 kali istrinya ya. Ya, iya. Saya pernah lihat orangnya,
istrinya 27, anaknya ada yang mau nggak jadi istri yang ke-28? Ngeri ya? Itu benar adanya, tapi bukan di Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia cuma istri 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu mah nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan dia kan, berapa tadi istrinya? Berapa? 27. Anaknya? Itu kalau kumpul gimana itu? Cucunya berapa itu? Itu. Apa rahasianya Nabi Yusuf tidak mau digoda oleh Zulaikha? Padahal kalau dalam bahasa Al-Quran, Muhammad bin Muhammad biha, Zulaikha suka kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu suka kepada Zulaikha. Itu bahasa Quran. Gimana gak suka? Cantik, ya. Tetapi ada yang lebih dominan dalam diri Nabi Yusuf. Apa itu? Takut kepada Allah. Ya. Jadi dalam surat Yusuf ayat 32, ya, itu dijelaskan bahwasanya Nabi Yusuf menolak. Kenapa? Karena ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Inilah kunci hidup kita. Ya, kunci hidup kita itu satu, takut kepada Allah. Apabila ini sudah ada dalam hati kita, insya Allah kita selamat. Ya, saya takut kepada Allah. Artinya apa? Ketika Allah larang berarti dosa, jangan lakukan. Kenapa? Takut kepada Allah. Ketika itu perintah, jalankan. Kenapa? Aku takut kepada Allah. Aku ingin disayang Allah. Aku tidak mau jadi musuh Allah. Aku tidak mau nanti ketika di akhirat Allah tidak mau memandang wajahku. Aku tidak mau nanti ketika di padang mahsyar Allah tidak melindungiku. Gitu. Ini luar biasa ini. Ya, resepnya Nabi Yusuf ini luar biasa. Satu aja. Coba buka surat Yusuf ayat 32. Coba. Yusuf ayat 32. Ayat 32. Ketemu enggak? Coba dibaca.
Qalat ya. Qalat fadalikunna alladhi lumtunani fihi. Dia istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Ya. Walaupun rawatuhu an nafsi fastaqsam, sungguh aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolak. Ini pengakuan istri Aziz ini, pengakuan Zulaikha ini. Ya, tapi dia menolak. Nah, ya, maksudnya Nabi Yusuf menolak. Walain lam yaf'al ma amruhu, apabila dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, ya, layus jananna, aku akan kirim dia ke penjara, walayakuna minas shahirin, dan dia akan menjadi orang yang hina. Dalam pandangan Israel seperti kalau di penjara hina, padahal justru dari penjara diangkat oleh Allah menjadi seorang pengusaha negara, jauh lebih besar daripada suaminya Zulaikha ini atau istri Al-Aziz. Jadi di dalam ayat 24 ya, ayat 24 itu dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan itu suka kepada Nabi Yusuf dan Yusuf pun suka kepadanya. Sama-sama suka ini. Ya, kalau sekarang hukum positif, kalau suka sama suka dihukum kan? Orang berzina suka sama suka dihukum kan? Hah? Betapa banyak itu di hotel-hotel itu orang berzina suka sama suka. Yang dihukum itu kalau satu nggak suka, nah, baru dia mengadu dia kan, saya diperkosa atau saya dipaksa atau saya dilecehkan segala macam. Kalau suka sama suka, nah, diam-diam dia. Ya. Nah, laula ada ya, laula seandainya lah, bukan karena ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya lah kalau Nabi Yusuf tidak melihat burhan daripada Tuhan. Burhan itu apa ya? Petunjuk ya, atau tanda-tanda yang benar. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Ya, demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf itu keburukan dan kehinaan. Ya, wal fahsya, su' wal fahsya, keburukan dan keji. Ya. Jadi perbuatan zina itu adalah perbuatan buruk dan keji. Asu wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, yang ikhlas, yang kami pilih. Jadi resep Nabi Yusuf satu ya, apa itu? Aku lebih takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Ya. Sehingga dia tidak mau, meskipun dia suka, itu berat ya. Menahan hawa nafsunya, dia padahal suka, tempatnya tertutup, gak ada orang lihat, tapi karena burhan daripada Allah, dia melakukan. Kalau itu iman orang-orang hari ini, masya Allah, gak ada itu korupsi-korupsi. Ya. Gak ada itu manipulasi segala macam, gak ada. Kenapa? Ini apapun bang, takut kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, teruskan lagi ayat 3-3-nya, Nabi Yusuf berdoa penjara lebih disukai daripada menerima ajakan zina. Ya. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf kemudian di penjara. Ya. Kemudian panjang ceritanya ya, kalau kita lihat dalam surat Yusuf itu, dari penjara dia kemudian dinaikkan ke atas gara-gara dia berhasil mentakwilkan mimpi. Ya, lebih daripada raja. Ini hebatnya. Nah, apa yang mesti kita tiru daripada Nabi Yusuf? Kita bisa meniru ketampanannya, karena itu adalah karunia Allah. Ya, tidak bisa. Yang bisa kita tiru adalah sifatnya. Apa sifat Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu dalam surat
Yusuf ayat 36 itu disebutkan dia berbuat muhsin, berbuat baik di saat hidup susah. Dan ayat 78 dia juga berbuat muhsin atau baik di saat hidup senang. Nah, ya. Jadi senang susah bagi Nabi Yusuf itu sama-sama berbuat baik. Ya. Pada surat Yusuf ayat 36 Nabi Yusuf berbuat baik ketika susah. Dalam surat Yusuf ayat 78 Nabi Yusuf berbuat baik ketika senang. Jadi yang namanya materi duniawi harta itu tidak berpengaruh kepada jiwa Nabi Yusuf. Ketika dia susah dia berbuat baik, ketika dia senang dia juga berbuat baik. Ya. Itu dikenal dengan muhsin ya. Coba kita lihat pada ayat 36 ini ya. Pada ayat 36 ini kan dijelaskan ya. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan, masuklah bersama dia dua orang pemuda dalam penjara kan. Lalu salah satunya bermimpi, ya, aku bermimpi memeras anggur, dan yang lainnya bermimpi membawa roti di atas kepalaku sebagai makan burung. Berikanlah takwilnya, ya. Lalu Nabi Yusuf mentakwil mimpi itu benar, ya, benar. Di mana yang satunya itu kemudian akan dibebaskan, yang satunya lagi akan dihukum sampai mati. Ya. Lalu yang dibebaskan itu mendengar ada sayembara, siapa yang bisa mentakwil mimpi raja. Dia kan Nabi Yusuf, lalu dia tawarkan Nabi Yusuf untuk mentakwil mimpi. Dan benar, ya, sehingga dia kemudian akan menjadi pembesar. Ya. Nah, kalau kita lihat pada ayat 78, tadi ketika dalam penjara, 78 ini ketika dia sudah menjadi seorang yang membesar, ya, membesar. Nah di sini dijelaskan, qalu ya ayyuhal aziz innalahu aba sayman kabir wa khudh ahadana makana inna naraka minal muslimin. Mereka berkata, wahai aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sebenarnya kami melihat kau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi ditahanlah Bunyamin, ya, ditahan Bunyamin sama Nabi Yusuf, ya. Nah, lalu saudara yang lain itu minta supaya jangan Bunyamin ditahan, ya. Karena Bunyamin ini anak kesayangannya daripada Nabi Yakub. Lalu kemudian bagaimana kalau kami saja? Jadi Nabi Yusuf dengan Bunyamin ini satu saudara. Jadi Nabi Yakub itu ada 4 anak istrinya, ya. Istri pertama ada 6 anak, istri kedua ada 2 anak Nabi Yusuf dengan Bunyamin, istri ketiga ada 2 anak, istri keempat ada 2 anak, jadi 12 semua. Itu disebut dengan al-asbat dalam Al-Quran. Ya. Nah, Nabi Yusuf dengan Bunyamin ini satu ibu, namanya Rohil. Nah, Rohil itu adalah ketika itu wanita paling cantik saat itu, ya, di Mesir. Jadi Rohil, wanita paling cantik, menikah dengan Nabi Yakub, ada 2 anak, Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Ketika Bunyamin lahir, Rohil meninggal dunia. Makanya Nabi Yakub sangat sayang kepada Bunyamin. Jadi meninggal karena melahirkan. Jadi wajar kalau Nabi Yakub itu sangat sayang kepada Bunyamin. Makanya ketika Bunyamin ditahan sama Nabi Yusuf, lalu saudara yang lain menawarkan diri untuk jadi penggantinya. Dan saudara itu belum tahu kalau itu Nabi Yusuf, gitu kan? Dia tahunya itu adalah pembesar. Nah itulah para jamaah sekalian, kalau kita lihat ya, bagaimana Nabi Yusuf bisa dari yang dibuang, ya, dari rencana mau dibunuh saudaranya, dimasukin sumur, diambil orang jadi budak, dijual, kemudian dipelihara, itu semuanya sudah merupakan sekali Allah. Ya. Tapi yang harus kita jaga adalah sifat kita. Ya. Nah, kita seperti ini sudah, kita jadi laki-laki sudah takdir, jadi perempuan sudah takdir. Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita melakukannya. Dan di dalam pekerjaan yang paling patut kita tiru daripada Nabi Yusuf adalah
ayat 55. Ya. Ayat 55 ini ya itu disebutkan Nabi Yusuf meminta dijadikan sebagai bendahara Mesir ketika itu karena dia mempunyai dua sifat ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Qala ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendahara negeri Mesir karena sesungguhnya aku adalah orang yang ada dua, pertama hafiz, orang yang pandai menjaga, aku amanah, aku gak akan nipu-nipu, aku jujur gitu ya. Yang kedua alim, memiliki pengetahuan, aku tahu ilmunya, aku bisa mengerjakannya. Nah itu ya. Jadi hafizun alim ini adalah kunci daripada keberhasilan di setiap organisasi ya. Di setiap kerjaan ya. Hafizun alim ya. Nah itu barangkali ya secara singkat tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ada di buku saya, bukunya udah habis ini ya. Manajemen Syariah dari kisah bagaimana Nabi Yusuf. Baik, tidak ada, kalau itu kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.